Assalamualaikum, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Semoga dimanapun kita berada, apapun kegiatan yang kita lakukan hari ini, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, pernah gak kalian berpikir, kenapa cara kita memahami dunia terus berubah? Dulu waktu kita kecil, kita percayakan bahwa pelangi muncul karena peri-peri bermain di langit atau peri-peri sedang mandi di bawah pelangi tersebut. Tapi sekarang kita tahu bahwa pelangi tersebut karena pembiasan cahaya. Itu bukan sekedar perubahan pemahaman loh, tapi bagian dari perkembangan pola pikir manusia. Dari anak-anak yang penuh imajinasi, remaja yang mulai mempertanyakan segalanya, hingga dewasa yang semakin logis dan kritis. Semua itu adalah perjalanan luar biasa yang kita alami. Oh iya, sebelumnya, perkenalkan, saya Dera Nur Anggrayani, mahasiswi STIT Lakbok Ciamis dari Bandung. Di video kali ini, kita akan membahas perkembangan pola pikir manusia. Gimana prosesnya, apa yang mempengaruhinya, kenapa itu penting bagi kehidupan kita, serta hal-hal lain seputar perkembangan pola pikir manusia atau mindset. Oke teman-teman, coba bayangkan ada dua orang yang sedang menghadapi kegagalan. Orang pertama berkata, saya memang gagal dan saya tidak berbakat. Sementara orang kedua berkata, saya gagal kali ini, tapi saya bisa belajar memperbaiki dan akan mencoba lagi. Apa yang membedakan keduanya? Betul, jawabannya ada pada mindset atau pola pikir. Mindset adalah cara seseorang berpikir dan merespon situasi dalam hidupnya. Hal ini yang menentukan apakah kita melihat tantangan sebagai hambatan atau sebagai kesempatan untuk belajar. Dengan mindset atau pola pikir yang tepat, kita bisa berkembang dan mencapai hal-hal luar biasa. Nah, seiring berjalannya waktu, pola pikir manusia bisa berubah dan berkembang. Namun, tidak semua orang memiliki pola pikir yang sama tentunya. Menurut Setio tahun 2006, sebagaimana dikutip dalam Ermina tahun 2020, pola pikir manusia pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis utama. Pola pikir tetap atau fixed mindset dan pola pikir berkembang atau growth mindset. Lalu, apa perbedaannya? Fixed mindset adalah orang dengan pola pikir yang tetap. Percaya bahwa kemampuan mereka sudah ditentukan sejak lahir dan tidak bisa berubah. Mereka cenderung takut gagal dan menghindari tantangan. Sedangkan growth mindset adalah orang dengan pola pikir berkembang. Mereka percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui usaha dan pembelajaran. Mereka lebih terbuka terhadap tantangan dan tidak takut gagal. Perkembangan pola pikir manusia tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses yang panjang baik dalam kehidupan individu maupun dalam sejarah peradaban. Seiring berjalannya waktu, manusia terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan cara berpikirnya untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam artikel yang dipublikasikan oleh LPM Online pada 11 Juli tahun 2024 disebutkan bahwa pola pikir manusia telah mengalami evolusi signifikan seiring perubahan zaman, yaitu pada zaman prasejarah, pada zaman kuno, abad pertengahan, pada abad pencerahan dan revolusi industri, serta pada abad modern dan era digitalisasi. Untuk memahami bagaimana pola pikir ini terbentuk dan berkembang dalam setiap tahap kehidupan manusia, kita bisa merujuk pada teori perkembangan kognitif karya Jean Piaget yang dikutip dari Fatimah Ibda tahun 2015 yang menjelaskan bahwa manusia membangun pemikiran mereka melalui 4 tahapan utama sejak bayi hingga dewasa. Yang pertama yaitu pada tahap sensori motor pada umur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional yaitu pada umur 2 tahun sampai 7 tahun. Ketiga, tahap operasional konkret yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal yaitu pada umur 12 tahun ke atas.
Setelah memahami bagaimana pola pikir manusia berkembang dari waktu ke waktu dan seiring pertumbuhan individu, penting bagi kita menyadari bahwa perkembangan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan melihat dunia di sekitarnya. Menurut Piki Paturohmah beserta rekannya pada tahun 2024 menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu pada lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, pendidikan, sistem kepercayaan, keyakinan, dan teknologi atau media sosial. Lingkungan keluarga menjadi pengaruh pertama dalam pembentukan pola pikir anak. Pengalaman dari lingkungan keluarga ini sering terbawa hingga dewasa. Hal ini sama dengan lingkungan pertemanan yang juga berpengaruh besar terhadap pola pikir. Lingkungan pendidikan juga berperan penting dalam membentuk pola pikir. Pendidikan yang lebih tinggi membantu seseorang menjadi tenang dan rasional dalam menghadapi situasi sulit. Mereka lebih cenderung memahami dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Pendidikan mengajarkan kita untuk lebih sedikit bertindak impulsif dan lebih banyak berpikir tentang masa depan. Namun, pola pikir tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tetapi juga seberapa baik kita menggunakan kemampuan otak kita. Seseorang dengan pendidikan rendah tetapi menggunakan potensi otaknya secara maksimal tetap bisa memiliki pola pikir yang luar biasa. Pendidikan tinggi juga jika tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik tidak akan efektif. Lingkungan pendidikan mempengaruhi pola pikir, tetapi keberhasilan juga bergantung pada bagaimana kita menggunakan pendidikan, mengelola emosi, dan memaksimalkan potensi otak kita. Sistem kepercayaan juga memiliki pengaruh besar loh dalam membentuk pola pikir dan cara kita menghadapi masalah. Bagi individu atau kelompok yang percaya pada ilmu pengetahuan dan rasionalitas, keputusan cenderung diambil berdasarkan data dan fakta yang ada. Sementara itu, mereka yang lebih mengutamakan tradisi dan kepercayaan nenek moyang cenderung mengikuti nilai dan norma yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Sistem kepercayaan dapat mempengaruhi cara berpikir kita. Apakah lebih rasional dan berbasis bukti atau data, atau lebih mengutamakan nilai-nilai yang sudah ada? Kedua pengaruh ini menentukan bagaimana kita merespon isu atau masalah yang ada. Media sosial juga kini berperan besar dalam membentuk cara kita berpikir. Media sosial menjadi sumber utama informasi menggantikan media tradisional seperti surat kabar dan TV. Dengan akses yang lebih cepat, kita bisa mendapatkan berbagai topik dan perspektif. Platform media sosial menggunakan algoritma untuk menampilkan konten sesuai dengan minat kita. Hal ini membuat kita cenderung terpapar pada informasi yang mendukung pandangan yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, kelima faktor tersebut berperan besar dalam membentuk pola pikir kita. Mindset atau pola pikir memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan menentukan arah hidup seseorang. Sebagai kesatuan dari keyakinan, nilai, harapan, sikap, dan kebiasaan. Mindset bertindak sebagai penyaring dalam menafsirkan pengamalan hidup. Pola pikir yang positif akan menggerakkan perilaku ke arah yang produktif dan konstruktif. Sementara pola pikir yang negatif dapat membatasi potensi diri. Lalu, adakah cara atau teknik untuk merubah pola pikir? Nah, menurut Setio tahun 2006 yang dikutip dari Ermina, ada beberapa teknik perubahan pola pikir. Yang pertama yaitu NLP atau Neuro Linguistic Programming, yaitu cara atau teknik yang menggunakan 5 indera untuk menyaring pengalaman hidup dan meraih kesuksesan. Yang kedua yaitu kontemplasi. Nah, kontemplasi ini adalah teknik atau cara untuk merenung dan mengevaluasi diri. Yang ketiga, konsep diri atau self-concept. Konsep diri ini adalah cara seseorang memandang dirinya sendiri yang mencakup aspek fisik, aspek sosial, serta aspek psikologi. Konsep diri ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan interaksi dengan orang lain. Yang keempat, pemetaan pemikiran atau mind map. Nah, ini adalah teknik mencatat yang memetakan pikiran secara visual. Yang terakhir yaitu hipnotis, yaitu seni komunikasi yang bertujuan untuk
mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang dengan cara menurunkan gelombang otak. Meskipun hipnotis tidak bisa langsung mengubah perilaku negatif. Di era globalisasi ini, mindset atau pola pikir sangat berpengaruh untuk apa yang akan kita hadapi dan semua tindakan yang akan kita lakukan. Dikutip dari Rijal Maulana dan rekannya pada tahun 2021, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dari berpikir perubahan. Misalnya yang pertama, mengubah kebiasaan lama yang kurang produktif menjadi lebih produktif lagi. Yang kedua, mengembangkan diri untuk mencoba hal baru yang lebih bermanfaat. Yang ketiga, meningkatkan kekreativitasan seseorang dalam berkreasi. Yang keempat, menghasilkan dan meningkatkan income. Yang kelima, membuat semakin percaya diri dalam langkah. Dan yang keenam, membuat seseorang mampu menyelesaikan masalah di era digital ini. Itulah perjalanan luar biasa perkembangan pola pikir manusia. Tapi satu hal yang kita harus ingat, perkembangan pola pikir tidak akan pernah berhenti selama kita masih mau belajar, masih mau berpikir lebih dalam, dan masih mau terbuka terhadap hal baru, kita akan terus berkembang. Kesalahan, kekalahan, kemunduran akan membuat kita lebih berani terhadap hambatan. Dan pada akhirnya, pola pikir kitalah yang menentukan kita di masa depan.